Assalamualaikum semuanya. Gaskan lagi bosku, bab 133-134. Tiba-tiba istriku cuek. Hari dan bulan pun berlalu. Kini Keha, Milan Felisa telah menginjak usia 9 bulan. Selama itu pula Dewa menjadi suami siaga. Setiap malam ia selalu terjaga jika istrinya kesulitan tidur dan mengeluhkan PSA tunggangnya yang terasa pegal dan nyeri. Dewa senantiasa sabar memijit PSA tunggang istri tercintanya itu, berharap bisa mengurangi rasa sakit yang mendera wanita yang tengah mengandung buah hatinya itu. Selama itu juga Dewa juga melarang istrinya itu untuk keluar kemanapun tanpa dirinya. Bahkan ia rela sering bolos ke kantor dan lebih memilih menempeli istrinya setiap saat. Beruntung ada Dewi yang sering menginap di rumah Dewa, sehingga Feli tidak merasa bosan saat dilarang oleh Dewa kemana-mana. Dewi memang sering menginap di rumah Dewa, kendati ia sudah memiliki rumah sendiri dengan Bima. Wanita yang tengah 4 mil muda itu tengah mengidam ingin tidur di kamarnya yang penuh dengan gambar-gambar para lelaki dari negeri ginseng Korea kesukaannya. Dewi yang sedari dulu memang suka dengan pria-pria tampan, dan semenjak 4 mil kesukaannya itu semakin menjadi-jadi dan kerap kali membuat Bima kesal dan cemburu. Tadi tuh, kenapa Kak Dewa pagi-pagi sudah pergi ke kantor, tumben? Bukannya kata dokter Kak Dewa harus standby di samping Kak Feli, sewaktu-waktu Kak Feli melahirkan. Tanya Dewi yang tengah duduk di ruang keluarga, dengan mem 3 look toples berisi camilan yang akhir-akhir ini menjadi favoritnya. Dewi dan Feli kini tengah duduk santai di ruang keluarga. Katanya di kantor sedang urgen, jadi papi harus pergi. Itu pun aku yang maksa dia pergi, jawab Feli yang tengah sibuk dengan ponselnya. Jika saja ia tidak memaksa suaminya untuk pergi ke kantor mungkin suaminya itu tidak akan pergi, itu pun dengan syarat ia harus berkirim chat dengan Dewa setiap detik, oleh sebab itulah Feli sekarang sibuk dengan ponselnya. Dewa akan merasa tidak tenang saat berjauhan dengan istrinya. Ia kerap kali gelisah tidak jelas jika tak melihat wajah sang istri. Oh, biasanya kan kalian akan nempel terus kayak perangko. Kadang Dewi merasa jengah dengan kegilaan Dewa yang setiap saat menempel pada istrinya itu. Bahkan saat kakak iparnya berjalan, tangan Dewa senantiasa memegang P3 Ruth buncit istrinya, takut-takut anaknya itu terguncang saat istrinya berjalan. Sungguh pemikiran yang bodoh. Ngomong-ngomong Kak Dewa pernah kesel tidak, saat nurutin ngidam Kak Feli? Feli terdiam sejenak, mengingat ngidamnya yang selalu dituruti oleh suaminya. Tapi ia sangat jarang mengidam, yang lebih sering mengidam malah sang suami. Nggak pernah sih, soalnya yang sering ngidam justru Mas Dewa sendiri. Setiap ngeliat iklan makanan di TV atau bungkus makanan yang kelihatan menarik langsung kepengen makanan itu. Bahkan aku sempat malu saat jalan-jalan di taman dengan Mas Dewa, masak Mas Dewa ngerebut Ciki punya Boka sampai dia nangis. Malah emaknya galak lagi, ujar Feli, dengan mengingat kelakuan Dewa yang merampas makanan milik anak kecil, dan ibunya yang tidak terima langsung memarahi Dewa. Beruntung Feli langsung menggantinya dengan uang, dan meminta maaf dengan rasa malu yang mencokol. Sementara Dewa sendiri hanya biasa-biasa saja tidak merasa bersalah sama sekali. Astaga! Memang gila Kak Dewa itu, seru Dewi yang tidak habis pikir dengan kelakuan kakaknya itu. Kalau Kak Bima suka kesel kalau aku lagi ngidam. Nyebelin kan? Cebik Dewi mengingat suaminya itu yang selalu terlihat kesal setiap kali menurut ngidamnya. Ya bagaimana tidak kesal coba, kamu kan ngidamnya aneh banget. Pengen P3 Ruth-nya dielus-elus sama C, Wok ganteng mirip Song Kang, pengen disuapi sama C, Wok mirip Jungkook dan masih banyak lagi.
Pokoknya ngidam kamu itu tidak jauh-jauh dari cowok ganteng. Gimana Kak Bima tidak kesal, ujar Feli panjang lebar menjelaskan ngidam aneh adik iparnya itu. Sementara Dewi hanya cengengesan, memang selama ini ia lebih sering mengidam seperti itu daripada menginginkan makanan. Justru N4 makannya meningkat parah, apapun itu yang penting makanan langsung masuk ke dalam mulutnya, sehingga membuat bobot tubuhnya pun bertambah. Bab 134. Di tengah perbincangan mereka, tiba-tiba Feli merasakan sakit yang teramat pada perutnya, dan itu membuatnya meringis kesakitan sambil memegang perutnya. Sebenarnya sudah dari semalam Felisa merasakan sakit pada perutnya, namun dia tidak mengatakannya pada Dewa lantaran sakit yang ia rasakan masih jarang-jarang. Dirinya tidak mau membuat sang suami heboh tengah malam. Ia sempat bertanya pada dokter, dan dokter mengatakan itu adalah kontraksi awal. Dokter meminta Feli untuk tidak panik dan menyarankan pada Feli untuk berjalan-jalan kecil jika perutnya kembali merasakan kontraksi. Dewi yang melihat Feli meringis kesakitan pun langsung mendekat dengan wajah panik. Bahkan ia melempar toples makanannya ke sembarang arah saking paniknya. "Kakak Feli kenapa?" tanya Dewi dengan wajah panik yang terlihat jelas. "Sakit. Perutku sakit banget." Keringat dingin sudah keluar dari pori-pori wajahnya. P3 rutnya terasa begitu mulas dan juga P1 gangnya terasa panas. Rasa sakit yang tengah dirasakan oleh Feli sungguh luar biasa sakitnya. Sang Jabang B.Y seakan hendak merobek jalan lahirnya. Para pelayan yang mendengar teriakan dari Dewi langsung pontang-panting berlari mendekat. Dan betapa kagetnya saat melihat sang nyonya yang tengah kesakitan. "Cepat katakan pada Pak Jarwo untuk menyiapkan mobil, Kak Feli kesakitan. Dan juga tolong ambilkan tas yang berisi keperluan," memberikan instruksi. Dewi memapa Feli keluar rumah dengan hati-hati. Di situasi seperti ini ia mencoba tetap waras dan bisa berpikir jernih. Meskipun sebenarnya ia juga merasa panik dan ketakutan. Dewi membantu Feli masuk ke dalam mobil dengan sangat hati-hati. Setelah dirasa Feli duduk dengan nyaman, ia pun juga ikut masuk dan duduk di samping wanita yang tengah kesakitan itu. "Pak Jarwo, kita ke rumah sakit ya Pak. Cepat Pak, Kak Feli sudah kesakitan ini," ucap Dewi setelah pelayan memasukkan keperluan lahiran Feli ke dalam mobil. Sakit Dewi. Sepertinya aku. Yang luar biasa ia juga merasakan ada yang mengalir di sela-sela P4 hanya. Dewi yang mendengar ucapan Feli, sontak langsung membulatkan matanya kala melihat C4 Iran keru bercampur D4 Rah mengalir pada. Ia mengira jika Feli akan melahirkan sekarang. Sungguh ia tidak akan sanggup melihat Feli yang akan melahirkan di dalam mobil. Di depan mata kepalanya, sangat menggigarikan membayangkan D4 Rah mengalir di mana-mana. "Pak Jarwo, cepat Pak. Jangan sampai Kak Feli melahirkan di dalam mobil." "Non Dewi tenang saja, itu adalah cairan ketuban. Nyonya tidak akan melahirkan di dalam mobil," celetuk Pak Jarwo yang memang sudah berpengalaman menemani istrinya melahirkan. "Lebih baik Non Dewi menghubungi Tuan Dewa sekarang," lanjutnya sambil melihat kedua wanita yang tengah heboh itu dari kaca spion. Sementara tangannya sibuk mengemudikan mobilnya dengan kecepatan sedikit tinggi, namun tetap hati-hati. Dewi segera merogoh kantongnya. Untung saja ponselnya ia bawa, kalau tidak bagaimana ia bisa menghubungi Dewa. Sedangkan ponsel milik Feli sudah hilang entah kemana saking paniknya. Untung saja pada panggilan pertama kakaknya itu langsung gercep mengangkat teleponnya. "Halo, Kak Dewa. Hua Kak Feli mau melahirkan, dia kesakitan banget. Ini sudah OTW ke rumah sakit, Kak Dewa cepat menyusul aku."
Sementara dewa di seberang sana hanya terdiam cengok, setelah mendengar ucapan panjang lebar Dewi. Otaknya masih memproses informasi yang telah ia terima dari Dewi tersebut. Istrinya di seberang telepon membuat kesadaran dewa kembali. Jantungnya langsung berdetak hebat mendengar teriakan kesakitan dari istrinya. Saat mulutnya hendak mengucapkan sepatah kata, tiba-tiba Dewi langsung mengakhiri panggilannya begitu saja, membuatnya mengumpat kesal. Sedangkan Dewi langsung mematikan ponselnya begitu saja kala melihat Feli yang berteriak dengan wajah pucat. Sungguh ia sangat ketakutan setengah mati saat ini. Tanpa sadar air matanya menetes, tidak tega melihat wajah tidak berdaya kakak iparnya itu. Sabar kak. Sebentar lagi kita sampai, ujarnya dengan memeluk tubuh Feli. Dewa yang berada di depan ruang meeting hanya terdiam kaku seperti orang bodoh. Ia sebenarnya ingin sekali berlari namun entah mengapa kakinya justru sangat sulit untuk sekedar ia gerakan. Ia masih terngiang-ngiang dengan teriakan kesakitan sang istri, membuat jantungnya berdegup kencang dan wajahnya yang langsung memucat. Bima yang melihat dewa berdiri seperti patung hidup pun lantas menghampirinya. Ngapain ngejogrok di sini? Tanyanya dengan memandang bingung dewa. Feli kesakitan. Dia tadi berteriak. Ujar dewa dengan terbata-bata, membuat Bima bingung dengan maksud ucapan yang dilontarkan dewa. Maksudnya, Bima mulai merasa ada yang aneh dengan dewa, lihatlah wajahnya yang memucat dan kaki yang gemetaran itu. Ada apa dengan Feli? Tarik nafas, lalu hembuskan. Rileks jangan tegang. Ucap Bima meminta dewa untuk mengikuti instruksinya. Dewa mencoba mengikuti instruksi dari Bima secara perlahan-lahan. Setelah dirasa lebih tenang dan tidak gemetaran seperti tadi, ia pun langsung menjelaskan pada Bima. Dewi tadi menelpon. Istriku kesakitan, dia mau melahirkan. Aku harus apa? Ujarnya dengan wajah bedoh. Lol. Kita ke rumah sakit sekarang. Istri mau melahirkan malah ngejogrok di depan ruang dewa seperti menarik kambing. Para karyawan yang melihat kelakuan kedua orang itu hanya bisa mengelus dada. Sudah bukan rahasia umum lagi, jika semenjak istri dari bosnya itu hamil, bosnya itu telah berubah menjadi sangat konyol, meskipun begitu tidak menghilangkan sifat sombong dan arogannya.